Satu alasan datang jalan-jalan ke Papua itu khususnya di Jayapura karena satu paling banyak destinasi wisatanya dan beragam. Wow. Tidak didapatkan di tempat lain di daerah Papua. Menurut saya pribadi seperti itu. Baik wisata darat, air, bukit, gunung, air terjun, itu paling paket lengkap semua di Jayapura. Bahkan saya berharap nanti itu suatu saat daerah Jayapura itu baik kota maupun kabupaten menjadi satu destinasi wisata yang paket lengkap komplit begitu. 3, 2, 1, on air. Hai teman-teman Noken, balik lagi di Noken, ngobrol keren, Kotra nonton, Kotra keren. Dan hari ini saya mau ngobrol-ngobrol dengan kakak YouTuber, asik. Ada kakak Tommy Saprikan Kahar yang biasa dipanggil kakak Kahar. Benar Asik. sekali. Kakak Kahar, apa kabar? Luar biasa. Oke, Kakak. Sebelumnya terima kasih banyak nih dari Sama-sama. segala kesibukan sudah mau datang ngobrol-ngobrol di Noken. Kakak tau Noken tuh? Tuh, Ngobrol tahu, keren. Oke, Kakak Kahar, sejauh ini kan untuk konten-kontennya ya. Jadi teman-teman Noken saya mau kasih tahu dulu. Tong hari ini ajak-ajak lagi. Tong hari ini ajak Kak Kahar ngobrol-ngobrol ini seputar traveling karena memang Kak Kahar punya YouTube itu seputar traveling dan Tong akan gali tips-tips juga ya untuk jadi YouTuber, untuk jadi traveler dengan budget minim, pokoknya semua Tong akan gali dari Kak Kahar. Kak Kahar sudah siap berbagi? Siap. Asik. Kak Kahar bisa dimulai dari mungkin Kak Kahar cerita dulu awal mulanya. Kenapa Kak Kahar tiba-tiba terpikirkan untuk bikin konten ini, konten travel gitu, traveler? Ya kalau awal mulanya sebenarnya tidak terpikir untuk buat konten travel begitu. Awal mulanya itu saya belajar tentang foto-foto. Foto-fotonya tapi foto-fotonya di alam begitu. Kita jalan-jalan, cari spot, terus foto-foto. Kemudian kenal karena mulai upload di Instagram, tapi saya kurang tahu caranya atau kurang tahu tempat. Jadi saya mulai kontak teman-teman yang ada di Instagram. Jadi saat itu saya ingat pertama kali yang saya kontak itu dapur nama Instagram kalau terkenal dengan istilah anak pesisir. Dia orang Biak, tapi saat itu kuliah di sekitaran Jayapura. Saya kontak, dia balas, terus saya bisa ikut dia jalan, terus saya belajar dengan dia, begitu. Belajar foto. Dari satu orang ini kenal yang lain-lain. Komunitas gitu. Komunitas, tidak bisa dibilang komunitas sih, hanya sebatas kenal begitu, karena kan tidak terlalu sering kumpul begitu. Teman Ya, begitu teman ya. teman, terus kenal-kenal yang lain begitu. Iya. Sudah kenal begitu, kenal yang video-video, sudah kenal yang video-video, akhirnya saya mulai juga untuk buat video. Jadi dari foto buat video. Kemudian berjalannya waktu, melihat trending segala macam, mulai muncul reels segala macam, akhirnya mulai upload video. Tapi memang dari awal mulanya itu tetap fokus ke alam gitu. Nah, sekarang sudah migrasi ataukah double nih? Maksudnya migrasi ke YouTube kah? Double semua? Jadi TikTok? kalau saat semua ini sosmed? semua sosmed. Jadi awal mulanya kan Instagram. Dari Instagram saya pindah ke pertama memang YouTube. Tapi YouTube-nya hanya coba-coba iseng-iseng, terus berhenti. Kemudian fokus masuk ke TikTok. Jadi Instagram, TikTok karena mulai meledak dan followers juga naik, saya pikir mungkin saya bisa manfaatkan untuk masuk ke YouTube seperti itu. Tapi tadi kakak bilang sempat berhenti, maksudnya berhentinya tuh kenapa? Karena tidak ada viewers kah? Atau kakak merasa terlalu susah untuk edit video di YouTube kah atau gimana? Kalau YouTube itu kan saya buat akun itu 3 tahun lalu, di 2021 lah kurang lebih. Berarti ini sudah dimulai dari kapan nih kak? Yang Instagram? Ya, buat akun YouTube-nya. Kalau Instagram sudah dari 2000, sudah lama lah akun pribadi begitu. Kalau YouTube itu pertama buat 2021, tapi kayak upload hanya kan kena kayak copyright, terus viewsnya sedikit, saya kasih tinggal begitu. Itu akun pribadi YouTube-nya. Berapa video kak sudah diupload sampai stop? Kurang lebih sekitar 5-6. Dan semua itu saat ini sudah tidak ada karena saya hapus karena kena copyright kayak begitu. Ya. Jadi viewsnya sedikit. Itu kan video jalan-jalan dulu yang selama proses 2021 itu saya upload. Tapi uploadnya asal-asal begitu, tidak edit yang wah-wah bagaimana begitu.
Yang upload. ala-ala YouTuber banget kan. Biasanya Tidak, kan belum tahu YouTube itu sama sekali. belum ya? Iya, belum. Oke. Tapi kalau biasanya kalau kakak ngambil video atau foto kayak gitu, apa pakai HP saja kah atau ada kamera khusus kah? Atau Dulu kalau foto pakai kamera, ada kamera Canon mereknya. Tapi seiring berjalannya waktu saya rasa saya kurang fleksibel begitu. Ketika sudah mulai ada reels segala macam, jadi saya fokus ke HP saja. Berarti sekarang ini semua video-videonya tuh HP. HP. Oh, oke. Jadi jalan pakai HP, edit langsung. Ya, lebih fleksibel. Iya betul ya. Jadi mau sudut angle bagaimanapun, mau jungkir balik, Betul, kalau atas, di bawah, kamera segala kan macam. harus di ini lagi. kamera kurang fleksibel menurut saya karena harus apalagi masalah baterai, Betul. ganti-ganti lensa seperti itu. Dan menurut saya lebih fleksibel di HP gitu. Oke. Apa iPhone kakak? Ya iPhone. Bagus toh soalnya kameranya. Sangat. Jadi maksudnya kalau ada orang rekomendasi beli kamera atau apa kalau buat konten saya lebih sarankan untuk beli itu. iPhone. Oke. Karena itu tadi kualitas. Kak, terus ini kan sekarang ada 3 berarti ya, dari Instagram, TikTok, YouTube. Tapi yang paling fokus sekarang kemana kak? Tiga-tiganya. Tiga-tiganya. Jadi satu video diupload ke tiga-tiga. Diupload semua. Jadi kalau saat ini kan memang jadi fokus ke YouTube sebagai YouTuber begitu karena ya bersyukur sudah ada penghasilan seperti itu, jadi kayak mau jadi job pekerjaan seperti itu. Tapi tetap tidak bisa tinggalkan Instagram dengan TikTok karena dia sebagai salah satu faktor promosi. Betul, karena kan orang biasanya lihat lebih banyak aktif ke Instagram, TikTok. Nanti kalau misalnya tertarik mereka akan nonton pakai lewat link gitu kan. Iya benar sekali. Betul. Nah, ini ada sesuatu yang sangat spesial. Ini bukan punya Noken ya guys, ini punya Kakak Kahar dan teman-teman ya dengan tim ya. Di sini tuh presented to Ale Wild, bukan untuk Kahar. Bukan. Ale Wild ini apakah coba? Nama YouTube-nya atau nama komunitas kah atau nama Ale tim Wild gimana? Itu nama tim. Akhirnya dipakein jadi nama channel. Jadi nama channel. Karena dulu saya pikir untuk bangun kalau branding personal kan saya bukan siapa-siapa begitu. Saya juga tidak terlalu rajin untuk di depan kamera. Jadi kebetulan saya tinggal tuh dalam waktu lama dengan teman-teman di daerah Sentani Timur. Jadi kita tinggal sama-sama. Itu satu rumah sekitar 10 orang. Oh, wow. Tinggal di rumah kita sebut rumah hutan. Jadi kita tinggal sama-sama pas masa-masa Covid dulu itu. Kita tinggal sama-sama. Jadi dari proses tinggal sama-sama itu yang saya lihat dong punya aktivitas. Aktivitas paling utamanya itu molo. Molo sendiri itu menangkap ikan dengan cara menyelam menggunakan jubi di daerah Danau Sentani. Ini mereka fokusnya di daerah Danau Sentani saja? Daerah Danau Sentani di sekitar Sentani Timur, Kampung Harapan. Oke. Karena melihat aktivitas itu yang saya lihat ini merupakan suatu hal yang menarik menurut saya karena ini kan budaya tuh. Betul. Daerah Sentani Timur itu kan termasuk wilayah di Papua yang maju, tapi mereka masih melakukan aktivitas yang masih terbilang kayak budaya tradisional seperti itu. Dari situ saya mulai muncul ide untuk hal ini tuh perlu didokumentasikan seperti itu. Betul. Karena kita hidup sama-sama, karena kan dari itu juga kita makan, hidup sama-sama, makan sama-sama. Dan mendokumentasikan itu akhirnya ketemu satu wadah. Saat itu ada lomba dari Kantor Kesenian dan Kebudayaan Papua di daerah Jayapura. Akhirnya mereka kan temanya budaya, saya coba untuk ikut. Karena kan biasanya orang pikir budaya menari, betul. Pokoknya yang seperti itu. Saya pikir bagi saya ini budaya begitu. Mungkin sebagian orang tidak menganggap itu budaya. Lokal kan, betul. Ini budaya karena mereka ini bukan dibuat-buat. Ini mereka hidup untuk ambil makan seperti itu. Kesehariannya memang seperti itu. Jadi kita mulai buat video dan bersyukur kita dapat juara. Kita dapat juara 2 saat itu. Apa itu tim gitu ya? Maksudnya per grup-grup atau? Saya fokus dengan satu teman memang partner. Sudah lama memang kita tinggal sama-sama begitu. Jadi sudah aku kenal. Jadi dia saya jadikan talent begitu. Oh iya. Jadi kita banyak ikut beberapa lomba juga. Jadi saya ambil teman-teman sebagai talent begitu. Karena kan temanya lebih ke Papua tuh begitu. Sudah akhirnya karena sering berjalannya waktu sering dia jadi talent, kemudian aktivitas kehidupan sehari-hari. Akhirnya itu yang di bulan 2 kemarin saya tiba-tiba terpikir untuk upload
Video lomba itu Iya. saya edit ulang dengan ilmu yang selama beberapa tahun saya dapatkan untuk YouTube. Jadi saya edit ulang untuk di-upload di YouTube sesuai yang ilmu yang saya sudah dapat. Dapat dari mana tuh Kak ilmunya? Ilmunya itu dapat dari berjalannya waktu buat konten. Oh oke, saya pikir kayak misalnya tidak ada kursus begitu, tidak ada? Tidak gunakan kursus, lebih ke By experience aja experience gitu ya? begitu, Iya. sama nonton film. Dan ilmu yang paling saya dapatkan itu ketika saya edit ulang video lomba itu dan saya upload, itu yang paling utama narasi. Betul. Jadi selama saya buat konten itu viewsnya sedikit di Instagram karena saya hanya fokus kasih musik dengan video tempat yang menarik. Betul. Itu sudah banyak sekali saya buat tapi tidak terlalu, viewsnya tidak meledak, engagementnya kurang. Dan setelah saya pelajari, itu kan saat itu ada konten di TikTok yang viral saat itu tentang daily in my life. Betul. A day in my A life. Day in My Life, gitu toh. kan, iya. Dan kasih narasi, padahal videonya sederhana. Tapi mereka memberikan narasi. Iya. Dari situ saya coba buat yang video molo, saya coba untuk Cerita berikan gitu. narasi. Saya upload saya buat narasinya, saya upload di YouTube. Dan saat itu ada perjalanan ke Puncak Jaya bersama teman di daerah Puncak Jaya. Saat itu sebenarnya teman sudah memberitahukan saya sinyal bahwa Sapu YouTube sedang berkembang. Tapi karena saat itu jaringan sulit di atas, Iya. jadi saya tidak buka. Jadi saya sadarnya itu ketika sekitar kurang lebih 1 atau 2 minggu di Puncak Jaya, ketika saya turun ke Jayapura, dan di situ saya sadar ternyata YouTube saya sudah, yang nonton sudah ratusan ribu. Berarti ini waktu ketika dia ada meledak di bawah ini kakak tidak tahu Saya gini. tidak tahu. Kakak di atas ini kakak tidak tahu. Saya tidak tahu karena jaringan tidak ada. Saya tidak buka HP untuk buka YouTube. Gitu. Jadi surprise juga ya. Sangat kaget sekali karena hal pertama kan untuk yang YouTuber itu dia merasa puas ketika dia sudah bisa monetize. Betul. Monetize itu syaratnya kan kalau di saya saat itu minimal di 4.000 jam tayang Iya. sama minimal 1.000 subscriber. Saat sebelum saya naik itu subscriber memang sekitar 1.000-an saya punya, sudah lolos yang 1.000. Tapi jam tayang masih sangat jauh sekali. Karena yang meledak video itu nonton ratusan ribu, jam tayangnya lolos 40.000. Saat itu saya sudah bisa mengajukan monetize. Berarti dari bulan Februari kan tadi kakak bilang itu Februari Bulan- iya, di Februari. Februari 2023. 2023. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Juli. Baru 5 bulan dong kak sekarang. Iya. Baru 5 bulan dan sudah 100.000 subscriber ini. Saat ini bahkan sudah 150 ribuan. Wow. Berarti ini baru datang dong, masih Masih fresh. fresh from the oven. Wih, keren. Bukan beli di Shopee itu. Bukan. Oke, keren. Berarti cuma 5 bulan tapi sudah 150.000. Itu dari video yang itu ya kak, molo ikan. Saat yang video molo ikan itu sudah viewsnya banyak, saat itu saya langsung mengambil keputusan untuk saya hubungi saya teman, kita mulai Ale Wild lagi. Ale Wild kak, belum cerita tentang Ale Wild. Nama Ale Wild itu sendiri. Nama Ale Wild itu, Ale itu kan panggilan laki-laki. Kalau di Sentani kan secara umum itu dipanggilnya Yau. Iya. Tapi lebih spesifik laki-laki di daerah Kampung Harapan itu dipanggilnya Ale. Oke. Kalau tidak tahu nama, panggil Ale begitu. Oh iya. Nah, jadi saya pakai kata Ale. Karena kan kita memang di dalamnya laki-laki semua timnya tuh. Kemudian wildnya sendiri lebih ke makna liar, alam seperti itu. Oh, makanya konten kalian fokus ke alam. Fokus ke alam. Betul. Oke. Kemudian untuk dari panggilannya logonya sendiri kan Ale Wild itu Awa. Iya. Awa. Kalau pakai AW kan sudah ada merek dagang makanan Iya, itu. betul. Akhirnya Nanti jadi itu kan. ya nanti dibilang kopi Iya. orang punya brand seperti Betul. itu. Ini kan alam ya, ini alam yang maksudnya kontennya itu saya juga sempat lihat-lihat itu semua tentang alam ya. Kayak teman-teman oke nih kalau kamu belum pernah mampir di Kakak Depu ini punya konten itu kayak paling segar sekali kalau mampir kak misalnya melihat selain alam tuh yang paling bikin seger itu adalah jernihnya air. Pokoknya alam Papua yang paling bikin segar lah. Kayak kalau kamu masuk di kakak punya konten tuh dia kayak hijau semua begitu, paling segar sekali memang. Itu kayak influence orang buat jalan-jalan begitu toh. Nah itu tuh semua alam Papua kah atau sebagian juga ada yang kakak pernah jalan keluar? Itu semuanya di Papua dan mayoritas kebanyakan sapu konten baik Instagram, TikTok dan YouTube itu semuanya kebanyakan di daerah Jayapura. Baik kota maupun kabupaten. Wah berarti banyak juga ya kak, maksudnya kan ya mungkin tong yang tidak biasa jalan-jalan ini tong cuma pikir
ya paling tidak apa Sentani begitu-begitu tuh yang Karena bagi saya tempat yang paling banyak wisatanya itu Jayapura. Jayapura Baik kota kota dan maupun kabupaten kan Iya. kita sebutnya Jayapura tuh. Iya. Gabungan. Kenapa? Karena mau apa? Mau gunung, bukit, air terjun, kali biru, pantai, apalagi semua ada. Betul. Air terjun lagi, kalau air terjun paling banyak di Kabupaten Jayapura. Saya kemarin buat konten itu saya baru sebut 5 dan selain itu masih banyak sekali. Kak, pernah ada ketemu ini nggak? Maksudnya kayak sekarang nih istilah itu hidden gem gitu loh, kayak yang orang tidak pernah tahu kalau itu ada di situ gitu. Maksudnya kakak orang pernah tidak bikin konten satu objek yang selama ini orang tidak pernah ke situ gitu loh, tapi ternyata kamu bisa ketemu dia begitu. Kalau hidden gem sebenarnya ya kalau maksudnya belum banyak orang yang tahu tempat itu, tapi sudah ada yang tahu. Iya. Hampir kebanyakan tumpu konten seperti itu. Jadi pernah contohnya yang buat konten di daerah Jembatan Kuning di daerah Sentani, itu ada satu pabrik sagu di pinggiran sekitaran bandara situ. Pabrik sagu, di atasnya ada hamparan rumput dan dataran dan itu pemandangannya danau, hutan sagu, Gunung Siklop. Dan itu sunsetnya itu paling bagus sekali. Seumur hidup maksudnya saat selama jalan-jalan di Papua, bagi saya itu sunset paling bagus sudah di tempat itu. Yang saya pernah dapatkan seperti itu. Dan orang belum terlalu banyak tahu. Ketika saya buat video itu, orang langsung datang banyak. Wow. Bahkan sampai pengelola tempat itu langsung buat tarif bayar masuk. Wah, keren. Jadi seperti berarti itu. Ini juga berkat kakak, maksudnya dari konten-konten, maksudnya kampung konten-konten itu bisa bantu untuk promosi juga ya. Betul. Tapi maksudnya sekarang kan sudah mulai terkenal dan orang juga sudah mulai banyak yang nonton kamu punya konten toh. Apakah ada ambil keuntungan nggak dari situ, misalnya kayak toh bantu promosi tapi dapat apa kayak endorse gitulah? Kalau endorse selama ini memang sudah banyak yang hubungi, tapi saya tidak terlalu ini karena mungkin tidak sesuai dengan tompu kriteria konten. Jadi saya memang sangat seleksi sekali, maksudnya kalau mau ambil endorse seperti itu. Saya tidak ingin sapu konten itu berubah karena masalah uang saja seperti itu. Kalau endorse banyak sekali, tawaran-tawaran endorse begitu. Berarti sekarang pemasukannya dari apa aja tuh Kak? Untuk saat ini memang kalau endorse tidak terlalu, lebih fokus ke YouTube saja. Oh, dari YouTube ya. Oke. Ih, keren banget sih Kak. Sampai bingung mau tanya. Kakak selama jalan-jalan lebih memilih apa? Kan di sini kan banyak yang tadi Kakak sudah bilang tuh ada danau, ada pegunungan, air terjun semua. Tapi objek yang selama ini kayak paling berkesan selama Kakak orang jalan-jalan buat Kakak apa? Kalau saya sebenarnya kalau gunung dengan laut, saya tetap sama saja. Yang penting alam, kita membahas tentang alam itu nilainya sama saja. Kalau berkesan, semua tempat yang saya kunjungi punya kesan masing-masing. Betul. Seperti contohnya Sarmi, dapur lumba-lumba itu paling mantap. Karena bagi saya serasa kami tim awal itu disambut ketika buat konten di Sarmi. Tidak ada ombak, terus lumba-lumbanya kelompok yang banyak, dan ketika speed jalan mereka mengikuti speed seperti serasa kita disambut. Wow, seperti keren. Jadi, Selain itu ada lagi Kak yang berkesan selain lumba-lumba? Selain lumba-lumba, Kali Biru. Betul. Itu sangat berkesan sekali karena kita tidak pernah lihat air. Kalau dulu kan istilahnya sumber air sudah dekat, istilah-istilah gangguan kayak semacam kata-kata yang kurang baik untuk wilayah-wilayah timur tuh. Betul. Padahal ini ada air warna biru terhambur-hambur di daerah Kabupaten Betul, Jayapura. baru dia kayak kaca begitu tuh. Saya lihat, aduh keren sekali, segar. Nah paling jauh kan tadi kayak bilang kabupaten kota Jayapura yang paling favorit dan paling banyak kontennya di ini ya. Tapi selain itu paling jauh kalian kemana? Kalau paling jauh sebenarnya, tapi bukan untuk YouTube. Dulu kita jalan-jalan saja untuk konten Instagram sama TikTok begitu, paling jauh di Biak. Oh, Biak, sudah sampai Biak juga, oke. Paling jauh sudah itu Biak saja. Biak kemana sih ya Kak? Kebetulan saya baru balik dari Biak, ini sombong Kak. Kalau ke Biak tentu pasti Kali Biru, pantai di daerah Bosnik, Batu Pica. Tidak terlalu banyak saat itu, tidak lama juga, sekitar 1 minggu saya di sana. Hanya kita ingin lihat Biak seperti itu. Tapi mungkin kedepannya kan kita belum buat konten YouTube di sana. Jadi itu kedepannya akan buat konten untuk YouTube di sana.
Mungkin kakak bisa kasih tips-tips kak buat saya mau bilang tong yang sampai mulai YouTuber tapi macam susah sampai sekarang saya masih bingung mau konten apa. Gitu, maksudnya buat pemula-pemula lah yang baru mulai mau mencoba untuk masuk ke dunia YouTube. Dunia YouTube. Jadi kalau mau mulai YouTube, saya juga kaget juga tahun ini, kita bersyukur bisa dapat ini juga secara kalau mau dibilang berkat begitu. Betul, betul. Karena kan tiba-tiba, tapi memang karena proses belajar saya pahami bahwa ketika buat konten itu ada dua hal utama ketika video kita mau ditonton. Ya, kalau kualitas itu tentu lah, semua video itu harus punya kualitas masing-masing. Tapi hal dua utama itu yang paling penting, yang pertama itu thumbnail. Iya betul. Karena thumbnail ketika orang lihat harus eye catching gitu ya. Eye catching dan menarik dan unik dan buat penasaran begitu. Betul. Tapi tidak boleh rame tulisan. Seperti itu. Jangan kayak macam tulisan kecil-kecil banyak sekali begitu. Cukup yang simple sederhana begitu saja. Yang bikin penasaran tuh macam kalau kita ya yang cewek-cewek kan kalau skincare tuh misalnya jangan pakai skincare ini padahal gitu. padahal kenapa nih jangan pakai? Oh ternyata dia punya kayak gitu ya yang bikin penasaran. Ya. Terus Kak. Contohnya kalau kita di awal itu ada yang paling lumayan banyak yang nonton itu makan tanpa uang. Makan tanpa uang. Ya, bisa makan tanpa uang di Papua kayak begitu. Gitu. Ya, jadi kan saat itu kita tidak beli ikannya, kita ambil di danau, terus kita makan pakai pisang bakar. Itu kan tidak mengeluarkan uang. Pisangnya juga ambil di kebun, alam. Di dekat rumah sih itu. Itu kan tidak mengeluarkan uang kan? Tidak salah, saya tidak menipu tuh. Betul. Seperti itu. Jadi bisa makan tanpa uang di Papua kayak begitu. Tanpa kasih keluar uang begitu buat beli. Jadi tidak menipu, tapi memang kemudian masuk ke videonya. Videonya itu yang paling utama, kan orang biasa buat video langsung openingnya seperti apa. Kalau menurut saya itu 30 detik pertama dalam YouTube itu penting. Jadi kalau buat video itu usahakan seperti kesimpulan atau rekap videonya rekap di dalam video itu ditampilkan di 30 detik. Kayak tuh bikin proposal tuh abstraknya lah. Ya, abstraknya begitu. Jadi makanya saya usahakan itu, saya paling utama ketika buat video 30 detik pertama itu harus orang wah lihat video itu. Iya, kalau tidak kan orang tinggal scroll. Begitu. Jadi harus benar-benar ini edit kontennya bagus begitu. Yang ditampilkan langsung yang highlight begitu. Jadi 30 detik pertama, karena orang akan menilai video itu bikin melakukan hal apa di situ, menarik atau tidak, seperti itu. Maka mereka akan lanjut untuk nonton atau tidak. Seperti itu. Betul. Tapi kalau misalnya dihitung playnya gitu ya, maksudnya dihitung orang nonton itu sampai habis toh Kak, bukan nonton setengah-setengah toh? Nonton setengah juga tetap dihitung. Oh, tetap dihitung. Tetap dihitung. Tetapi ada satu faktor utama lagi yang mempengaruhi kita views-nya banyak. Ketika saya buat video di YouTube, saya promosikan ke satu akun sosmed, kebetulan followersnya banyak. Betul. Nanti itu, baru lampirkan link gitu ya? Ya, seperti itu. Jadi saya macam tambahkan nonton full videonya di YouTube Alewal seperti itu. Itu menurut saya juga sangat penting sekali karena untuk promosi. Mungkin ini deh, kalau toh mau jalan-jalan kan biasanya kayak orang kayak tong pengen healing tapi terada uang gitu, terada budget. Jadi mungkin dari kakak sendiri tips traveling dengan budget rendah apa tuh Kak? Tips traveling dan budget rendah itu kalau saya yang pertama itu kita harus punya kenalan. Kenapa faktor kenalan? Karena bukan berarti kita mau berharap dengan dia memanfaatkan, bukan. Ya. Karena dia yang paling tahu kondisi tempat. Betul. Seperti harga yang paling murah, biaya transportasi yang paling murah, pakai apa seperti itu. Betul. Karena ibaratnya kayak tour guide begitu. Karena ketika kalau kita jalan tanpa arah, tanpa informasi, takutnya kita menggunakan budget yang lebih besar seperti itu. Padahal yang tinggal di situ mereka lebih paham dan bisa memberikan informasi kita yang lebih murah seperti apa. Merekomendasikan begitu. Betul. Okay. Kalau budget mungkin seperti itu sih yang utamanya. Kalau yang lainnya kan ya setiap tempat-tempat punya nilai dan harganya masing-masing lah begitu. Dan intinya relasi sih ya. Relasi yang paling utama gitu. Kalau di daerah sini sendiri Kak, di daerah Jayapura, kota dan kabupaten kan ya mungkin transportasinya lebih mudah lah begitu. Tapi Kak ada tips-tips lain nggak, misalnya kayak jalan dengan teman-teman Kak supaya saling bantu, kayak bisa makan tanpa uang. Ya itu kalau jalan-jalan di Jayapura sebenarnya termasuk kalau menurut saya murah.
Karena kan modal pakai motor sudah bisa ke beberapa destinasi wisata. Di daerah Jayapura kan ada pantai, Jembatan Merah, semua itu bisa aksesnya dengan motor. Iya, betul-betul. Di Kabupaten Jayapura semua sudah aksesnya bisa dengan motor. Contoh Kalibiru, aspal jalan bagus sekali. Betul. Yang mungkin dulu butuh 2 jam, sekarang itu mungkin 1 jam bisa sampai karena jalan bagus sekali. Gas dengan hanya menggunakan motor itu sudah bisa sampai. Modal bensin mungkin sekitar 2-3 liter tuh sudah bisa jalan-jalan begitu. Betul-betul. Jadi kalau wilayah Jayapura itu menurut saya budgetnya tidak terlalu mahal. Oke. Pokoknya tipsnya adalah yang pertama relasi. Yang kedua apa tadi? Yang kedua kendaraan toh. Nah, yang ketiga kalau kau tidak punya kendaraan balik lagi ke aturan nomor 1 relasi. Nanti numpang. Banyak begitu. Penting punya banyak teman saja. Iya, betul. Penting sekali kalau mau jalan-jalan tuh punya banyak teman itu sangat penting. Oke. Tadi saya mau satu lagi terakhir sih, bukan itu yang terakhir. Terakhir deh, kakak punya ini deh. Satu alasan yang paling kuat buat teman-teman Noken di mana saja yang nonton Noken, kasih tahu mereka satu alasan yang paling kuat kenapa kamu harus datang di Papua, khususnya di Jayapura. Satu alasan datang jalan-jalan ke Papua itu khususnya di Jayapura karena satu paling banyak destinasi wisatanya dan beragam. Wow. Tidak didapatkan di tempat lain di daerah Papua. Menurut saya pribadi seperti itu. Baik wisata darat, air, bukit, gunung, air terjun, itu paling paket lengkap semua di Jayapura. Bahkan saya berharap nanti itu suatu saat daerah Jayapura itu baik kota maupun kabupaten menjadi satu destinasi wisata yang paket lengkap komplit begitu. Saya bukan merendahkan atau menjelekkan Raja Ampat, tapi paling komplit sudah itu Jayapura. Wow. Oke, pokoknya kalau kamu datang di sini tuh bisa dimanjakan. Dimanjakan sekali. Sampai dari datang langsung sampai pulang, gitu ya kan? Baru datang langsung dapat Danau Sentani itu. Betul. Kaget langsung. Dari atas aja tuh sulit, aduh segar sekali. Saya pikir dulu itu laut ternyata. Iya danau. Besar apa lagi? Oke. Kakak Kahar, terima kasih banyak sudah ngobrol-ngobrol dengan Ton di Noken, dan terima kasih juga teman-teman Noken yang sudah nonton. Sampai ketemu lagi di episode Noken selanjutnya. Bye-bye.